Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dan kemiskinan adalah dua sisi mata uang pembangunan. Kualitas pendidikan menentukan peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi sering membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, melalui analisis data pendidikan dan garis kemiskinan tiap kabupaten atau kota di Indonesia, kami ingin melihat seberapa kuat hubungan keduanya, apa yang dapat dipelajari dari pola data tersebut. Sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota kelompok dahulu. Yang pertama yaitu storyteller, yaitu Maulida Aprilia Putri Handayani dengan NPM 057, Dava Muhammad Kris Hadi dengan NPM 062 sebagai stat analis, kemudian Muhammad Syakil Syafiq dengan NPM 071 sebagai data lead, Elina Putri sebagai wrangler dengan NPM 085, dan terakhir Selvi Dwi Yulitasari dengan NPM 095 sebagai Vice Engineer. Baik, untuk memfokuskan analisis kami, berikut adalah kerangka penelitian kami. Yang pertama yaitu indikator utama yang kami gunakan ada dua, yaitu akreditasi sekolah untuk mengukur mutu pendidikan, dan yang kedua ada garis kemiskinan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari dua indikator ini, kami ingin menjawab tiga rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana sebaran data keduanya di Indonesia. Yang kedua, apakah ada hubungan antara tingkat akreditasi dan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan tersebut. Oleh karena itu, tujuan kami adalah menganalisis hubungan keduanya melalui analisis data atau EDA untuk mendapatkan insight yang bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Kami berharap hasil analisis ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar kebijakan terintegrasi, lembaga pendidikan sebagai bahan evaluasi dampak, dan untuk peneliti sebagai referensi untuk riset lanjutan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas data dan metodologi penelitian kami. Kami melalui serangkaian proses seperti yang tergambar di alur metodologi di atas. Metodologi yang kami gunakan mengikuti alur berikut. Yang pertama ada akuisisi, cleaning, transformasi, merge, analisis, visualisasi, dan yang terakhir dashboard. Kami menggunakan dua sumber data utama. Yang pertama untuk data garis kemiskinan di tiap kabupaten atau kota, kami mengambil data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, untuk data kualitas pendidikan, kami menggunakan data akreditasi sekolah yang kami peroleh dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN PDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada scatter plot yang isinya hubungan garis kemiskinan dan skor pendidikan. Titik-titik menggambarkan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan skor pendidikan dan garis kemiskinan. Sebagian besar daerah memiliki garis kemiskinan antara 400.000 hingga 800.000 rupiah dengan skor pendidikan antara 2 hingga 4. Beberapa daerah dengan garis kemiskinan pendidikan tinggi menunjukkan potensi keberhasilan pembangunan pendidikan lokal. Next. Selanjutnya ada bubble chart, distribusi kemiskinan dan pendidikan. Ukuran dan warna gelembung menunjukkan variasi antar wilayah. Terlihat penumpukan di rentang garis kemiskinan menengah, menandakan mayoritas daerah berada pada kondisi ekonomi menengah dengan tingkat pendidikan sedang. Beberapa gelembung besar di sisi kanan grafik menunjukkan daerah dengan garis kemiskinan tinggi, namun skor pendidikannya masih beragam. Kemudian ada diagram regresi, tren hubungan pendidikan dan kemiskinan, menunjukkan hubungan positif lemah hingga sedang antara rata-rata akreditasi dan garis kemiskinan. Kabupaten atau kota dengan akreditasi lebih tinggi cenderung memiliki garis kemiskinan sedikit lebih tinggi, menunjukkan bahwa faktor lain di luar pendidikan turut mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cross tab, garis kemiskinan dan akreditasi. Jadi di sebelah kiri cross tab ini adalah kategori garis kemiskinannya yang saya kategorikan sebagai 3, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu yang sebelah kanan atas ini adalah kategori akreditasinya yang kita bagi 3 juga, yaitu kurang, cukup, dan baik. Di sini kita bisa melihat sebuah
tren atau pola ya, di mana dengan kategori garis kemiskinan rendah yang mana gaya hidup di wilayah tersebut memiliki garis kemiskinan yang rendah atau pengeluaran yang rendah, kita bisa melihat di sini kategori akreditasinya memiliki kurang yang paling banyak daripada kategori garis kemiskinan yang sedang maupun tinggi, yaitu 27%. Lalu ketika kita lihat kategori GK sedang, kita bisa melihat bahwa akreditasinya cukup yang lebih dominan daripada yang akreditasi garis kemiskinan yang rendah maupun yang tinggi, yang mana di atas 60%, yaitu 65%. Lalu ketika kita melihat kategori garis kemiskinan tinggi, yang mana gaya hidup di wilayah tersebut memiliki pengeluaran yang tinggi, kita bisa melihat kategori akreditasi yang paling mendominasi daripada yang lainnya adalah baik dengan 27%. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah pengaruh terhadap akreditasi, yang mana bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi gaya hidup di sebuah daerah itu, maka akreditasinya lebih tinggi juga. Oke, yang selanjutnya yaitu dashboard. Mungkin bisa dibuka di dashboard. Oke, pada dashboard ini kami menampilkan hubungan antara akreditasi pendidikan dengan garis kemiskinan di tiap kabupaten atau kota di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat apakah tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan capaian kualitas pendidikan yang diukur melalui akreditasi. Dengan dashboard ini terdapat ringkasan data, yaitu rata-rata garis kemiskinan dengan sekitar Rp532.000 per kapita per bulan. Lalu yaitu ada skor akreditasi berkisar antara 0,67 hingga 4 dengan rata-rata termasuk kategori B. Rentang nilai akreditasi ini kami sesuaikan dengan nilai akreditasi A yaitu di atas 3,5, akreditasi B di atas 2,5, lalu akreditasi C di atas 1,5, dan akreditasi D di atas 0,5. Artinya, secara umum kualitas pendidikan di Indonesia sudah cukup baik meskipun masih ada ketimpangan antara daerah. Dari bagian ringkasan ini juga, kami dapat melakukan filter antara kabupaten atau kota mana yang ingin kami lihat. Misalnya yaitu kami memfilter Wonosobo, maka hanya akan ada Kabupaten Wonosobo saja yang terdapat pada tabel, scatter plot, lalu indikator skor akreditasi yang ada di Maps, itu hanya akan terlihat Kabupaten Wonosobo saja. Oke, bisa kembali ke semua daerah lagi. Pada seluruh daerah ini, tabel tersebut itu kita dapat melihat dan memuat daftar kabupaten beserta nilai-nilai garis kemiskinannya dengan rata-rata nilai akreditasi dan skor akreditasi yang telah tertera. Beberapa kabupaten seperti Gianyar, Madiun, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo memiliki nilai akreditasi yang tinggi dengan kategori A di mana tingkat garis kemiskinan yang relatif rendah. Lalu, terdapat grafik bubble chart yang ada di sebelah kanan menunjukkan hubungan antara garis kemiskinan dan skor akreditasi, di mana terlihat bahwa sebagian besar titik terkonsentrasi di tengah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kondisi ekonomi dan pendidikan yang cukup mirip. Namun, daerah dengan skor akreditasi tinggi umumnya berada pada kisaran garis kemiskinan yang lebih rendah, menandakan adanya kecenderungan bahwa kesejahteraan berhubungan dengan kualitas pendidikan. Lalu juga terdapat scatter plot yang visualisasinya hampir mirip dengan bubble chart yang sudah ada. Dan selanjutnya ada top 5 skor akreditasi tertinggi, yaitu terdapat di Kabupaten Magelang, Blitar, Madiun, Solok, dan Gianyar. Dengan daerah-daerah ini bisa menjadi contoh bahwa terdapat keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan. Lalu juga terdapat peta di sebelah kiri bawah yang menampilkan distribusi skor akreditasi di seluruh Indonesia. Dari peta tersebut kita dapat melihat bahwa daerah dengan skor tinggi tersebar di berbagai wilayah, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di berbagai wilayah lain. Lalu dari dashboard ini, kami juga
memberikan insight, yaitu sebagian besar kabupaten atau kota memiliki garis kemiskinan antara 400.000 hingga 800.000 rupiah. Dengan nilai skor pendidikan umumnya berada pada rentang 2-4, menunjukkan capaian pendidikan sedang hingga tinggi. Dan sebaran data cukup ada di tengah menandakan bahwa banyak daerah memiliki kondisi ekonomi dan pendidikan yang relatif serupa. Dari dashboard ini, kami berharap akan adanya sinergi antara program pendidikan dan pengentasan kemiskinan di mana pemerataan kualitas pendidikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, untuk penjelasan dashboard sudah selesai dan mungkin bisa dilanjutkan dengan penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, dari penelitian kami sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan bahwa latar sosial ekonomi mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan. Namun pengaruhnya lemah dan kompleks. Nah, pengaruh yang kecil ini dibayangi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini. Faktor lain yang terindikasi kuat dalam EDA adalah disparatis geografis, yang dimana kalau kita lihat dari hasil pivot table dan hasil agregasi per kelompok per wilayah, di mana wilayah Indonesia bagian timur itu secara konsisten menunjukkan kinerja akreditasi yang jauh lebih rendah daripada bagian barat. Nah, itu terlepas dari kondisi garis kemiskinan mereka. Baik, untuk saran dari kelompok kami untuk pemerintah yaitu memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Yang kedua, dorong pemerataan fasilitas pendidikan dan peningkatan mutu sekolah di daerah tertinggi. Saran untuk lembaga pendidikan yaitu lakukan evaluasi berkelanjutan terhadap capaian akreditasi dan dampaknya pada kesejahteraan. Selanjutnya yaitu kembangkan program pendidikan untuk mendukung peningkatan ekonomi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.